Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NPM 24782037 dari program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 3. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan paket tracer data center exploration di lab 9.3.4 ya. Jadi di part 1 ini, you will explore the characterization of the existing data center. Di sini kayak ada pertanyaannya ya, kayak how is the branch office physically connection to the data center. Itu artinya kayak branch office terhubung ke data center itu bagaimana. Nah, di sini saya bantu menjawab. Branch office itu terhubung ke data center melalui koneksi WAN ke dua data center, Toronto, dan Seattle, untuk menjamin ketersediaan jaringan. Kemudian di sini ada what logical configuration in the branch office provides redundancy. Itu yang kayak artinya konfigurasi logis apa yang memberi redundansi di branch office. Jawabannya itu HSRP atau Hot Standby Router Protocol. Itu digunakan untuk menyediakan default gateway cadangan. Kemudian how is data center 1 connection to data center 2. Data center 1 terhubung ke data center 2 itu bagaimana? Nah, data center dia itu terhubung itu melalui koneksi one dedicated link antara data center untuk replikasi dan backup. Kemudian ada how are the device in data center 1 physical organizer. Itu kayak bagaimana organisasi fisik perangkat di data center 1. Itu tuh kayak disusun berdasarkan rack atau rack 0, rack 1, dan seterusnya. Kayak setiap rack itu berisi 2 switch dan beberapa server. Nah, ini sangat terstruktur dan simetris. Kemudian ada does the data center 2 equipment layout differ from data center 1. Apakah layout data center 2 berbeda dengan data center 1? Nah, itu tuh jawabannya tidak ya, karena layout data center 2 itu sama-sama standar data centernya. Kemudian, why is the physical organization of the data center device important? Itu kayak kenapa organisasi fisik itu penting. Kenapa penting? Itu kayak untuk mempermudah ya, untuk mempermudah manajemen, skalabilitas, troubleshooting, dan redukasi downtime. Kemudian ada step 2-nya itu ada how are the device name in the data center. Itu kayak cara penamaan device-nya itu bagaimana? Formatnya itu kayak DC1 strip ROS1 dan DC1 strip R5S3. DC itu kayak data center ya, R itu rack, dan S itu server. Kemudian how are the device address in the data center? Cara addressing IP-nya itu bagaimana? Nah, IP itu dibagi berdasarkan yang pertama itu rack, kedua interface atau fast ethernet 0 dan 1, kemudian ada subnet berbeda untuk redundansi. Kemudian ada why in the naming and addressing of the data center device important. Itu kayak kenapa sih penting gitu kan, supaya ini tuh mempermudah identifikasi perangkat. Yang pertama, kemudian konsisten, kemudian ada minim kesalahan konfigurasi. Kemudian di settingnya ini navigate to the data center 1 Toronto. Nah, yang ketiga ini kayak what technology is used to provide redundancy and stability in the configuration. Nah, teknologi itu redundansinya yang dipakai itu apa
provide. Itu tuh Ether Channel ya, LACP. What is the purpose of this technology? Tujuan Ether Channel itu apa? Itu tuh menggabungkan beberapa link. Yang pertama, kemudian menambahkan bandwidth, kemudian redundancy link. Kemudian what is the total bandwidth of a port channel 1? Totalnya itu ada 2 fast Ethernet ya, kali 100 Mbps berarti 200 Mbps. Kemudian ada what will happen if the fast Ethernet 0/1 port on data center 1 R0 switch A file and Y. Kayak jika fast Ethernet 0/1 data center 1 R0 switch A itu mati atau tidak. Nah, jawabannya itu traffic tetap jalan ya lewat link lain, tidak ada downtime. Kemudian yang keempat ini ada what technology is used to provide the redundancy and stability in their configuration. Kayak teknologi yang digunakan itu apa? Udah saya jelaskan ya tadi ya, yang digunakan itu HSRP. Kemudian what is the purpose of the technology? Kayak tujuannya ini tuh apa? Tujuannya itu untuk menyediakan default gateway cadangan. Kemudian switch router and interface will be used as the default gateway for the 172.16.00.16 network and why and kenapa gitu kan. Gateway ininya tuh dia DC1A router priority lebih tinggi. Kemudian ini gateway-nya itu DC1B router. Kemudian di sini dia what new switch are created, how should they be connection, what should their names be. Kayak switch yang dibutuhkan itu apa? Yang pertama itu 2 kali switch 2960 ya. Yang ini nih, next. Kemudian namanya itu DC1R5 switch A, DC1R5 switch B. Kemudian how are the R5 switches connection to the R0 switches? Ya, koneksi R5 ke R1 itu bagaimana? Itu tuh menggunakan Ether Channel LACP ya. Kemudian how many services should be added to rack 5? How should they be configured and with what address? Kayak jumlah server rack 5 itu berapa? Jumlahnya itu ada 6 server. Kemudian how should the server be connection to the network? Koneksi servernya itu apa? Ya, pertama itu ada fast Ethernet 0 di switch 1, kemudian fast Ethernet 1 di switch B. How will the above information change for a new rack to DC2? Dia tuh DC2-nya itu untuk apa? Itu tuh sama persis ya, hanya nama dan IP disesuaikan. Kemudian ini kita jawab, what is a data center? Apa itu data center? Data center itu tuh fasilitas terpusat untuk menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data. Yang kedua, what benefit does a data center provide for an organization?
manfaat data center itu apa? Yang pertama itu uh, keamanan data, kemudian ketersediaan layanan, kemudian yang ketiga ada skalabilitas. Yang ketiga itu ada why is redundancy important in data center? Kenapa redundansi itu penting? Karena mencegah single point of failure. Yang keempat ada what elements of a data center should incorporate redundancy. Elemen yang perlu redundancy itu apa aja? Yang pertama itu ada router, switch, link, power, and server. Yang terakhir, kelima, what is the importance of Ether channel in data center environment? Kayak pentingnya Ether channel itu apa? Yang pertama itu bandwidth lebih besar, file otomatis, stabilitas jaringan. Nah, pada praktikum ini saya tuh menjelaskan eksplorasi dan pengamanan data center menggunakan paket prinsip physical model. Yang pertama itu saya mengamati bahwa data center dirancang dengan struktur rack yang rapi dan konsisten. Setiap rack memiliki 2 switch untuk redundansi dan beberapa server yang terhubung ke 2 jalur jaringan berbeda. Mungkin itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.